Lalu bagaimana reaksi pasar usai pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Satrio Ardi di Gedung Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Joe. Bagaimana dengan pantauan Anda pada pembukaan sesi pertama pagi ini? Apakah memang terkoreksi ataukah justru pasar menanggapi tidak terlalu banyak memberikan reaksi terhadap mundurnya Peri Warjio? Bagaimana pantauan Anda pada pagi hari ini, Joe? Ya, selamat pagi Yuda, bahwa hari ini IHSG terpantau melemah pada pembukaan perdagangan di hari Senin tanggal 27 Juli 2026 sekitar 0,26%. Di mana pada pembukaan bursa saham sekitar pukul 9 pagi tadi, ini IHSG berada di angka 6.180 atau melemah 0,26% dibandingkan dengan penutupan pada hari Jumat kemarin di angka 6.196, di mana nilai transaksi tadi pagi berada di angka 894,229 miliar. Dan untuk real time-nya pada pagi hari ini sekitar pukul 10:13 waktu Indonesia Barat memang terpantau IHSG berada di zona hijau karena dalam 1 jam terakhir saya memantau di sini memang IHSG bergerak secara fluktuatif, di mana tadi sempat ada penurunan walaupun tidak terlalu dalam, kurang dari 1%, dan untuk saat ini IHSG berada di angka 6.215, di mana ini menguat sekitar 0,3% atau 21,64 basis poin. Trading volume mencapai 12.034 juta dan trading value-nya mencapai 4.986 miliar rupiah dengan frekuensi tradingnya mencapai 745.000 kali, di mana ada beberapa catatan terutama bagi saham-saham perbankan himbara begitu yang cukup mengalami tekanan pada pembukaan perdagangan pada hari ini, termasuk juga 4 saham bank utama di Indonesia yaitu BBRI, BMRI, BBNI dan juga BBCA yang terpantau mengalami koreksi dengan cukup dalam, sementara untuk saham BNGA dan BRIS terpantau stagnan. Dan dari pembukaan saham tadi sekitar pukul 9 hingga pukul 10 pagi ini terpantau 189 saham terpantau menguat, 239 saham melemah dan 537 saham terpantau stagnan. Hal tersebut memang menunjukkan tekanan jual masih mendominasi di awal sesi perdagangan pertama pada pagi hari ini. Kita tahu Yuda bahwa pengunduran diri secara mendadak oleh Gubernur Indonesia Peri Warjio tadi pagi sekitar pukul 7:30 masih menjadi salah satu sentimen yang memberikan dampak psikologis dan volatilitas jangka pendek pada investor market keuangan di Indonesia. Kita tahu bahwa tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Adi bahwa Gubernur Bank Indonesia yaitu Peri Warjio mengundurkan diri pada kemarin dengan alasan pribadi yang dimana memang tidak disebutkan alasan pribadi tersebut secara rinci. Namun demikian tadi juga sudah langsung ditunjuk untuk PLH ataupun pelaksana tugas dari Gubernur Bank Indonesia yaitu Gubernur Senior BI Destri Damayanti. Dan berdasarkan kejadian tersebut, memang beberapa analis dari pasar saham ini memperkirakan para investor masih bersikap hati-hati ataupun wait and see terkait dengan pasar saham di IHSG hari ini, karena kita tahu transisi kepemimpinan Bank Sentral itu tentu saja memberikan dampak psikologis seperti tadi yang saya sebutkan, dan di saat ini kita tahu bahwa Indonesia tengah mengalami tekanan ekonomi makro, kemudian juga fluktuasi nilai tukar akibat perang yang ada di Timur Tengah yang juga belum membaik, dan tentu saja pergantian secara tiba-tiba ini dapat memicu spekulasi pada bauran kebijakan moneter Indonesia khususnya yang akan dipegang oleh Bank Sentral selanjutnya. Dan untuk menunjukkan secara cepat, walaupun dalam hal ini sebagai PLH oleh Destri Damayanti, ini dianggap oleh sejumlah analis kebijakan saham bahwa ini merupakan langkah krusial untuk meredam gejolak agar pasar saham ini tidak turun terlalu dalam. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk IHSG dalam 1 jam pembukaan pertama ini hanya turun atau berfluktuasi di antara kurang dari 1% saja. Dan kita harapkan bahwa untuk apa yang terjadi di pucuk pimpinan Bank Sentral ini tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan pada perdagangan saham di Indonesia pada beberapa hari terakhir ini. Dan tentu saja untuk saat ini para pelaku pasar masih
menunggu wait and see dan mencermati bagaimana sih efektivitas langkah-langkah stabilitas lanjutan yang diambil oleh Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Desri Damayanti ataupun setelah peninggalan Gubernur BI Peri Warjio. Kita tahu bahwa Peri Warjio ini cukup kuat selama menduduki Gubernur BI sejak tahun 2018. Dia bisa membawa Bank Sentral bisa bertahan untuk memberikan kebijakan fiskal ataupun moneter selama pandemi COVID-19 serta dampak ekonomi setelahnya. Dan tentu saja kita melihat bahwa kebijakan makroekonomi Indonesia yang akan dibawa pada kepemimpinan Bank Indonesia selanjutnya ini menjadi faktor yang kuat dalam perdagangan pasar saham di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Kembali ke Yuda. Baik Joe, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Semoga memang pasar tidak terlalu reaktif dan kita melihat bagaimana nanti pada penutupan sesi pertama siang nanti. Apakah bursa kembali terkoreksi akibat sentimen ini ataukah tadi seperti Anda katakan pasar sangat berhati-hati untuk menantikan kebijakan-kebijakan bauran moneter apakah tetap masih akan sama atau ada perubahan signifikan. Terima kasih untuk live reportnya, selamat bertugas kembali.